Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Menko PMK RI datangi Posyandu Asyifa Ponpes Al Ubaidah yang berada di Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting didampingi oleh PJ Bupati Nganjuk pada Sabtu 15 Juni 2024. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi. Tujuan dari acara tersebut sebagai penanganan siklus kehidupan mulai dari remaja putri sampai jadi calon pengantin, hamil hingga punya anak. Ini salah satu yang menjadikan fokus pemerintah dalam rangka menyiapkan generasi emas tahun 2045. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi dalam acara pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting menargetkan sehat, cerdas, kuat, dan berakhlak mulia untuk kemajuan Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Saat ditemui tim media Update News TV, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi mengatakan, hasil pengukuran dan penimbangan balita setiap bulan serentak nasional melibatkan 338.000 posyandu seluruh Indonesia. Hari ini baru 30%. Pencapaiannya sudah berapa persen Pak? Untuk pengukuran ya? Iya. Untuk pengukuran, ini kan bulan pengukuran dan penimbangan balita serempak nasional melibatkan 338.000 posyandu seluruh Indonesia. Itu capaiannya dari ini tadi saya dapat laporan baru sekitar 30%. Karena itu saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota, BKKBN daerah di masing-masing daerah supaya mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh posyandu sehingga akhir bulan Juni kita harapkan bisa mencapai minimum 90% dari total populasi balita dan jumlah posyandu yang ada. Karena kelayakan standar sensus BPPGBM yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah apabila pertama peralatannya berstandar, tidak boleh peralatannya macam-macam, kemudian tenaganya terlatih, tenaga relawannya itu terlatih, kemudian yang ketiga itu cakupannya itu harus 90% dari total balita nasional. Selain itu, PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menanggapi jika acara ini merupakan salah satu langkah penanganan stunting di Kabupaten Nganjuk. Menurut hasil survei Kesehatan Indonesia, range stunting di Kabupaten Nganjuk turun menjadi 17,1%. Target Kabupaten Nganjuk terkait angka stunting 2024 yakni 14%. Stunting di Kabupaten Nganjuk, kalau hasil survei Kesehatan Indonesia, itu trennya sudah menurun dan di Nganjuk hari ini 17,1%. Ini target di 2024 secara nasional 14, kami akan bersinergi terus pasti 14% bisa tercapai. Dan ini akan terus kami lakukan, termasuk irisan-irisan tugas ini dengan seluruh stakeholder, dengan masyarakat, dengan pondok dan segala macam. Ini salah satu langkah yang positif bagi saya. Dan kami banyak pengetahuan, banyak koordinasi, bahkan tadi Pak Menko menyampaikan untuk kekurangan alat, itu pun juga kita siapkan, lagi disiapkan oleh pemerintah pusat, dan ini langkah-langkah menurut kami sudah dukungan yang luar biasa, dukungan yang positif, dukungan yang menurut saya seluruh stakeholder. Kami terima kasih dengan pondok yang juga ternyata di pondok juga punya kesiapan posyandu yang luar biasa. Kami matur suwun juga mewakil dari pemerintah daerah bahwa hari ini memang pokoknya saya sangat senang, saya matur suwun. Ketua DPP LDII Dr. Ardhito Binadi menyebutkan sejak awal sudah membekali santriwati remaja putri bagaimana menjaga kesehatan. Karena keinginannya menjadikan ibu yang sehat, hamil yang sehat, memiliki anak yang sehat. Sehingga jika sudah punya anak sudah memiliki pendidikan gizi, baik anaknya maupun ibunya supaya tidak terjadi stunting. Untuk yang SDM yang sehat tentunya dimulai tadi saya katakan dari pranikah, sebelum nikah. Pranikah itu kalau sehat, kuat, nanti dia akan siap kandungannya itu sudah bisa yang kuat, sehingga melahirkan anak itu juga anak yang sehat dan kuat. Nah kemudian dilanjutkan dengan pemilihan gizi bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat tentunya. Nah selain itu kami juga bersama dengan KKP untuk
gemar makan ikan, karena ikan adalah salah satu protein dominan gizi. Kita tahu anak-anak itu kadang-kadang kalau makan ikan kan amis gitu kan baunya. Nah, kita ajari ibu-ibu itu menjadi olahan-olahan ikan, karena anak kan senang dengan olahan ikan itu ya, daripada ikan yang murni, yang natural gitu. Nah, itu kita ajari juga ibu-ibu itu bagaimana melakukan olahan ikan. Ya, kemudian juga ada kita kerjasama dengan, kita ada kelompok kerja ya, Forum Kesehatan Indonesia gitu ya. Itu mereka yang akan memberikan literasi pemeriksaan kesehatan bagi ibu-ibu, remaja putri, anak-anak di pondok-pondok yang dibina LRD. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.